Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Abah Hojan. Kali ini kita akan belajar Quran Hadis kelas 6 tentang belajar surat Al-Insyirah. Sebelum itu, mari kita baca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian pernah membaca surat Al-Insyirah? Pernah tidak? Apa yang kalian ketahui tentang surat Al-Insyirah? Mari kita belajar dan cari tahu tentang surah Al-Insyirah. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang Maha Pengampun akan selalu mengampuni hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguji keimanan hambanya dalam menguji manusia dengan berbagai macam cara. Ada yang diberi kemalangan, di samping itu juga ada yang diberi kenikmatan luar biasa. Ayo, siapa yang pernah sakit? Apakah sakit itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selanjutnya, kita akan belajar membaca, mengartikan, mengetahui kandungan dan menulis surat Al-Insyirah. Untuk itu, mari kita perhatikan dan belajar dengan sungguh-sungguh surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Memahami isi kandungan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 yang turun setelah surat Ad-Duha dan sebelum surat At-Tin, termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang turun di kota Mekah. Terdiri dari 8 ayat. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, pada saat itu orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya. Ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa telah melapangkan dada Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Dan pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melenyapkan segala dosa dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesusahan dan kesulitan yang diderita selama menjalankan tugas kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan kenikmatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat 2 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar memberikan ampunan terhadap dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu dan menjaganya dari dosa-dosa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbingnya ke jalan yang lurus. Firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Shadaqallahu 'azim. Artinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala, ayat keempat pada surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan asma Allah, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bersama asma Allah Subhanahu wa taala di dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah, dan lain sebagainya. Dalam ayat ke-5 dan ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu diikuti oleh kemudahan, pada akhirnya keadaan Nabi Muhammad SAW senantiasa mengalami kesulitan baik sebelum maupun sesudah menjadi Nabi. Dalam berdakwah selalu mendapatkan halangan dan rintangan dari kaum kafir. Namun beliau tetap tabah dan gigih berjuang untuk menghancurkan kemusyrikan. Akhirnya beliau mendapatkan kenikmatan berupa kemenangan atas kaum kafir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat namanya baik di dunia maupun di akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kenikmatan itu diperoleh melalui perjuangan. Ayat yang ketujuh berisi anjuran Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah selesai sholat, supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Pada ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Dengan kita ikhtiar, dengan kita berjuang, dengan kita berdoa, apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan pasti akan tercapai. Cukup sekian. Syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.